Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girsa Tenda dari kelas A2 Keperawatan dengan NIM 2014201055. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang dampak dan resiko kehamilan di usia remaja. Resiko hamil di usia remaja. Yang pertama, gangguan kehamilan. Pada usia remaja, pertumbuhan dan perkembangan anak masih berlangsung. Remaja memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Kehamilan remaja dapat mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh. Jika kehamilan tidak direncanakan, ada kemungkinan ibu hamil tidak melakukan vaksinasi dan akses terhadap pelayanan kesehatan pun terbatas. Bagi janin, gangguan kesehatan tersebut dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, kelahiran prematur, bayi lahir dengan anemia, maupun hambatan tumbuh kembang bayi. Yang kedua, gangguan persalinan. Kehamilan remaja, khususnya yang berusia di bawah 17 tahun, meningkatkan risiko komplikasi medis seperti pendarahan persalinan, begitu juga dengan proses aborsi tidak aman. Kehamilan dan komplikasi medis juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada anak usia 15-19 tahun. Tidak hanya menyebabkan kematian ibu, kehamilan usia dini juga meningkatkan risiko bayi lahir mati atau lahir sekarat. Yang ketiga, kanker payudara. Remaja yang melahirkan memiliki kemungkinan besar untuk tidak menyusui bayinya karena alasan melanjutkan sekolah. Padahal ibu yang tidak menyusui berisiko untuk mengalami kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur karena menyusui sangat bermanfaat mengatur siklus hormon dengan baik. Selanjutnya, penyakit menular seks. Kehamilan remaja yang diikuti oleh pernikahan memungkinkan remaja menjadi seksual aktif di usia dini. Mukosa atau lapisan paling luar dari alat kelamin dan organ reproduksi remaja belum siap untuk aktivitas seksual sehingga akan lebih mudah terluka. Maka semua studi mengatakan aktivitas seksual di bawah usia 20 tahun jauh lebih resiko untuk tertular penyakit HPV dan hepatitis B. Terlebih penggunaan kondom di Indonesia tidak terlalu populer. Selanjutnya, masalah kesehatan mental. Remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena rasa malu, dikucilkan dari lingkungan pergaulan maupun hambatan meraih cita-cita. Secara psikologis, anak belum siap untuk menjadi ibu. Kehamilan usia dini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Jika kelak dilanjutkan dengan pernikahan, usia remaja yang masih labil memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, perselingkuhan maupun perceraian. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi. Kehamilan remaja juga dapat menimbulkan risiko sosial ekonomi. Pada kasus keluarga kurang mampu, di mana keluarga tidak sanggup memberikan support sistem bagi remaja untuk meneruskan pendidikan, maka mereka cenderung meninggalkan sekolah sehingga memilih kesempatan kerja yang lebih rendah. Ketergantungan ekonomi pada pasangan yang dapat pula menyebabkan KDRT. Dampak kehamilan di usia remaja. Yang pertama, lahir prematur. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kelahiran secara prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, maka semakin besar pula resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, hingga gangguan fungsi pernafasan dan pencernaan pada bayi. Yang kedua, berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir secara prematur cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dari bayi yang lahir cukup bulan. Kondisi ini membuat bayi lebih rentan mengalami kondisi medis berikut. Yang pertama, kesulitan bernafas dan menyusu hingga memerlukan ventilator dan menjalani perawatan di ruang NICU. Kesulitan belajar serta lebih rentan terhadap penyakit diabetes dan penyakit jantung saat dewasa. Kemudian Indonesia memiliki beberapa fakultas dan program studi, di antaranya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Nurse, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, dan Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Mari bergabung di UNPI dan jadilah bagian dari keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia.